Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pujianto. Pada video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan tentang playlist kita yang membuat API Node.js dengan Express, terus kemudian TypeScript, database MySQL, dan SQLite. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat API CRUD atau create, read, update, dan delete sederhana dengan tabel role user. Nah, untuk sekarang kita akan coba membuat API untuk registrasi user. Nah, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke videonya ya. Kita sudah buka Visual Studio Code dengan membuka project kita kemarin. Kita akan lanjutkan. Sekarang kita akan buat dulu untuk migrasi dan modelnya yang nanti kita akan running biar bentuk sebuah tabel di database. Kita buat dulu SQLite CLI model generate, namanya user, terus kemudian ada name user, terus kemudian ada atributnya adalah kita akan coba kasih dia name itu pakai string, terus kemudian string email, string juga. Setelah email ada role ID ya, karena kita kemarin udah buat tabel role ID kita kasih big int, terus satu lagi password kita pakai text. Mungkin kita juga butuh akses token, kita kasih teks juga karena nanti bisa sangat panjang, jadi lebih baik kita pakai teks, jangan pakai string. Terus mungkin suatu saat kita akan butuh verified, kita kasih pakai boolean. Kemudian ada active, kita kasih boolean juga, lalu kita enter. Oke, migrasinya dan model sudah kebuat. Oke, di sini untuk ID saya ganti aja jadi bgnt. Terus untuk di bagian user model ini akan kita ganti juga. Kita hapus semua. Kita rename dari user.js jadi user ts. Oke, kita save. Ini untuk create user migration dan ini untuk model. Untuk modelnya di bagian importnya kita copy paste saja dari role. Selanjutnya untuk interface kita copy juga. Mungkin kita akan copy sampai ini ya, sampai class role. Copy aja. Terus kita ganti role ini jadi user. Untuk shortcutnya bisa pakai Ctrl Shift L. Ini akan termarking semua yang pakai kata role. Terus kita tinggal hapus, ganti user. Oke, terus ini ID kita masih butuh, kita nggak butuh username tapi pakai name. Terus satu lagi email, string atau null. Setelah email tadi kita ada role ID ya, role ID itu pakai number atau null. Setelah role ID tadi ada password, access token, verified, active. Password string null, access token string atau null juga, terus verified
boolean atau null. Oke, ini kita kurang titik 2. Oke, sisanya aktif, create add, update add sudah ada. Selanjutnya kita akan inisialisasi ini dulu seperti yang ada di role ini ya. Role, kita buka lagi role init, berarti kita buat user init, kita pakai semua variabelnya, itu ada name, email, role ID. Oh ya, yang di bagian publiknya ini belum kita taruh ya, yang sesuai dengan yang ada di interface. Kita copy aja, aktifnya masih kepake, kita paste, terus kita tandai semua yang di depan public, terus kita hapus tanda tanya, ganti tanda seru. Oke, udah. Oke, sip. Atributnya sudah kita panggil juga di kelasnya. Sekarang kita akan inisialisasi sesuai dengan atribut yang udah ada di sini. Pertama ID, itu ada type-nya data types big int. Terus setelah ID dia itu primary key, kita inisialisasi juga primary key-nya true. Terus kalau primary key itu paling enak kita bikin auto increment true, terus kemudian allow nullnya kita bikin false. Oke, setelah ini ada name, kita copy aja kali ya dari sini. Terus yang kita butuhkan cuman type sama allow nullnya aja, kita hapus. Allow nullnya kita buat true, data typesnya string. Oke, ini kita copy untuk atribut-atribut yang lainnya. Setelah name ada email, role ID, mulai dari email, paste, role ID. Setelah role ID ada password access token verified, password access token verified, terakhir aktif. Oke, tapi masih merah, berarti masih ada yang kurang, yaitu konfigurasi option. Konfigurasi optionnya kita ambilkan dari ini aja ya, mode role. Kita copy, copy, kita paste di sini. Oke, sekarang kita tinggal sesuaikan data type dari masing-masing atribut. Email string, role ID tadi kita buatnya big.int, password tadi kita buatnya text, access token juga text, verified boolean, active boolean. Oke, sip, untuk model sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita running untuk migrationnya biar nanti kebentuk satu tabel. npx serialize cli db migrate. db migrate, oh kurang R, migrate, enter. Oke, si create user tabelnya udah di running dan udah termigrasi, jadi kita sudah punya tabel user. Selanjutnya kita bisa buat user controller. Ya, sebelum ke user controller, kita kan di sini ada return di bagian catch. Ini kan bentuknya semua hampir sama ya, daripada kita bikinnya sama kayak gini
di banyak tempat, lebih baik kita tarik si respon ini tuh ke dalam suatu function helper, dimana returnnya nanti bisa mirip seperti ini. Jadi kita tinggal panggil si function itu aja dan memasukkan beberapa variabel yang dibutuhkan, beberapa parameter yang dibutuhkan. Langsung aja kita buat di helper. Oke, kita belum punya folder helper ya, kita buat dulu helpers. Terus kita buat satu file helper.js. Oh, sorry, .ts. Kita buat functionnya namanya apa ya? Response data, di mana parameter yang kita akan taruh itu kemarin kan kita buatnya ada status code yang kita isi dengan angka. Kita tulis saja status number, terus ada message string atau null, terus ada lagi ini yang dari catch itu ada error itu kita akan pakai apa ya, any aja, any atau null. Terus kemudian untuk ketika responnya sukses itu ada data kita pakai any atau null juga. Oke, ini sudah semua ya untuk parameternya. Sekarang kita akan buat function returnnya yang akan kita return nanti juga sesuai dengan yang ada di sini. Namun sebelumnya kita akan format dulu si errornya ini sesuai dengan yang kita buat kemarin ya. Kalau errornya tidak sama dengan null dan errornya dari instance of error, maka yang akan dikembalikan seperti ini. If kita copy aja if-nya, if, maka dia akan membuat return status dari status, terus message-nya kita ambil dari error message, terus untuk error datanya kita lempar ini aja, terus untuk respon kita kasih nol aja ya. Oke, ini bukan respon tapi data. Oke, jika dia tidak memenuhi persyaratan ini, sebelum kesini kita return dulu, kita return si respon ini. Lalu kalau tidak memenuhi persyaratan ini, kita akan kembalikan status message errors-nya kasih ini aja dari parameter error, terus data kita kirim data, kita return res. Oke, kita export. Dia namanya respon data. Oke, kita simpan, langsung kita close saja nggak apa-apa. Terus kita akan buat user controller. Oke, kita importnya copy dari yang sebelumnya aja.
kita copy untuk import request respon, lalu kita import user dari model. Oh ya, ini kita belum ekspor ya, user. Oke, sekarang kita bisa panggil import user dari user model, lalu kita buat function user, kasih nama register aja, jangan lupa pakai asynchronous. Kita butuh request respon, terus kita kembalikan promise respon. Oke, satu lagi jangan lupa kita import helper kita tadi. Errornya kita kasih any, terus ini return respon status 500, kita kirim dari helper respon data, terus kemudian 500, message-nya kita kasih string kosong aja, taruh error respon datanya 0. Sip. Lalu untuk register ini yang kita ambil dari body itu apa saja? Biasanya kalau register sesuaikan saja sama yang tabel tadi ya, kita kan butuh satu name, terus kedua email, terus untuk yang kayak verified dan access token kita tidak pakai dulu, kita akan pakai password. Terus biasanya kalau registrasi di suatu aplikasi kan kita ada password sama confirm password, kita kasih confirm password. Oke, gini ya. Nah, untuk body yang kita ambil ini udah, lalu kita akan simpan await user.create. Kita simpan ke variabel aja, user create name, email, password. Aktifnya kita buat true dulu, kita hardcode true, terus verified-nya kita hardcode true juga. Role ID harusnya ini kiriman dari front juga ya, dari app, dari request body juga ya. Oke, untuk sementara kita hardcode dulu aja. Satu itu super admin kalau di saya. Terus setelah usernya dibuat, kita akan buat returnnya, respon status 201 itu created, terus send. Kita pakai helper juga bisa. Respon data untuk responnya 201, statusnya message-nya created, errornya 0, responnya coba kita lihat aja, kita balikin si user yang udah ke create ini, kita responnya user. Oke, sudah buat functionnya, kita export default register. Sip, functionnya udah kebuat, kita ke routes ya, kita panggil di routes, kita import user controller, terus kita kasih komentar dulu user routing. Oke, pertama kita panggil router, karena kita butuh request body berarti kita pakai post, kita postnya ke /user/sign up ya,
sign up, terus langsung aja kita panggil role, bukan role, user controller titik register. Oke, kita akan coba tes di Postman. Sebelumnya kita running dulu npm run dev. Sip, aplikasi kita udah running. Sekarang waktunya kita coba di Postman. Oke, ini Postman-nya udah kebuka. Kita bikin satu lagi request. Mungkin lebih baik kita simpan di collection kali ya. Saya akan namai ini user collection. Terus di dalamnya kita taruh add request, kita namai register, metodenya post, terus URL nya copy aja dari sini, kita paste, terus kemudian slash user slash register, lalu bodinya kita kasih JSON. Tadi ada yang kita lempar itu name, nama saya misal, terus email saya @mail.com, password misal password 123, terus confirm password 123 juga. Oke, kita coba kirim. Cannot post user slash register. Ada apa ini? Oke, bukan register ya, sign up. Kirim. Nah, ke create nih, udah masuk. Cuman kita nggak mau nih passwordnya kesimpannya kayak gini. Kalau seperti ini kan yang ngebuka database bisa tahu password dari setiap akun. Jadi kita harus enkripsi passwordnya ini, nggak boleh nih nyimpannya kayak gini. Kita cek juga di database. Select bintang from user. Nah, kelihatan nih passwordnya. Kita akan perbaiki ya untuk passwordnya agar dia bisa dienkripsi. Kita kembali ke codingan, kita stop dulu, kita cek apakah sudah punya library belum. Oke, jadi kita akan install satu library, itu namanya Bcrypt. Jadi fungsinya itu untuk enkripsi passwordnya, jadi biar kesimpannya tuh tidak sesuai apa yang kita tulis di sini. Jadi kalau sesuai apa yang kita tulis nggak aman, nanti semua orang bisa tahu password kita gitu. Kita langsung install Bcrypt. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buat helper lagi untuk encrypt sama decrypt passwordnya. Helper password helper. Oke, lalu kita import si Bcrypt-nya ini, Bcrypt.
Oke, karena kita pakai TypeScript, kita harus install lagi si TypeScript-nya ya. Kita copy paste sini aja, langsung kita install. Oke, sudah, errornya juga sudah hilang. Selanjutnya kita buat dua function, satu function untuk nge enkripsi passwordnya, yang satu untuk compare nanti untuk keperluan login. Kita buat password hashing, kita lempar parameternya password, bentuknya string, terus yang akan kita return itu nanti juga string. Kita pakai asynchronous, jadi pakai promise string. Selanjutnya resultnya ambil dari await bcrypt. Bcrypt hash, yang akan kita hash itu password. Terus kemudian opsi kedua itu ada salt or rounds, itu nanti kita akan dibuatkan salt otomatis ya, kita pakai 10 aja. Terus selanjutnya kita return si result ini. Terus yang kedua itu password compare, jadi untuk ngecek password yang kita kirim sama nanti yang ada di database itu match atau enggak. Asynchronous juga, di sini ada password hash. Oh, ini dari password yang dikirim dari user dulu, itu string, terus password hash ini yang udah kesimpan di database, string juga. Lalu kita akan compare, jadi return dari compare-nya ini cuma true atau false, jadi dari sisi database pun kita nggak akan tahu nih passwordnya itu apa yang dikirim dari user. Kita kasih match aja kali ya, await bcrypt compare. Yang kita compare itu password yang dikirim sama password yang di hashing. Oke, kita return match. Nah, ini returnnya itu boolean, berarti kita kasih promise boolean. Oke, lalu kita ekspor password hashing sama password compare. Sip. Lalu kita akan pakai untuk password hashing sama compare-nya tadi di sini. Jadi sebelum data kita simpan itu kita hashing dulu password usernya. Kita panggil helpernya, helper password helper, hash, kita bikin variabel hash, await password helper titik password hashing. Lalu kita kirim si password yang dari user. Lalu hasil hashingnya ini akan kita ganti ke sini nih. Nanti passwordnya ambil dari hashingnya. Oke, kita coba run lagi. Sip, udah jalan. Lalu kita coba cek di Postman lagi. Ini saya ganti nama saya 2, email saya 2, passwordnya kita samain aja. Lalu kita kirim. Nah, ini udah ke hashing, jadi kita
kalau buka database sudah nggak tahu nih, oh dari user dengan email ini passwordnya apa, itu kita nggak tahu. Kita cek juga di database. Oke, sudah sesuai juga. Oke, jadi sekian dulu untuk videonya kali ini. Jadi tadi kita sudah belajar untuk membuat registrasi user dengan menambahkan enkripsi password biar passwordnya itu nggak bisa dilihat oleh admin yang bisa buka database. Mungkin itu dulu yang bisa saya share hari ini. Apabila ada uh, penyampaian yang kurang berkenan atau ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terus jangan lupa untuk like jika teman-teman suka dengan videonya. Terus komen dan subscribe kalau video yang saya buat membantu dan bisa dapat update terus dari saya. Terima kasih.